warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, Bergerak. menggerakkan. Hai, perkenalkan nama saya Nisa Mufliha. Saya dari SMK Pariwisata Yapni Jatibarang. Hai, perkenalkan, nama saya Muhammad Rifi Firdaus dari PTD SDN 1 Sleman, Kecamatan Senik. Halo, perkenalkan saya Faiz Ramadan dari SMA Negeri 1 Sindang. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Pak Rifki. Selamat siang juga, Pak. Gimana kabarnya hari ini Pak Rifki? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik juga nih, pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama ya. Nah, dalam sesi ini saya akan melakukan praobservasi kepada Bapak Rifki. Ya, insya Allah hari ini akan melakukan coaching ya Pak ya. Betul. Nah, dan ada beberapa hal yang memang perlu saya tanyakan terkait mengenai kesiapan Pak Rifki dalam hal mengcoaching gitu ya. Dan untuk sebagai awal pertama itu atau awal pertanyaan ini, saya akan membahas mengenai rubrik penilaian kepada Pak Rifki. Dimana kalau dalam rubrik penilaian ini saya akan menilai dari alur tirtanya seperti apa, sudah melakukan sesuai dengan alur tirta atau belum, terus bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga bagaimana respon dari coach terhadap coach gitu. Nah, untuk tentu saja dalam hal coaching ini harus menerapkan prinsip-prinsip dari coaching itu sendiri. Yang pertama yaitu kemitraan, kedua proses kreatif, dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Baik Pak Rifki, kita mulai untuk pertanyaan yang pertama ya. Nah, ini kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching kita hari ini? Baik, pertama kompetensi yang akan saya kembangkan itu adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Baik, oke. Nah, yang kedua, ini kompetensi mana sih yang ingin Bapak kembangkan lagi secara spesifik ya Pak ya? Secara spesifik yang ingin saya observasi gitu terkait coaching kita hari ini. Baik, secara spesifik kompetensi yang akan saya kembangkan adalah yang pertama itu mendengarkan aktif, Pak, dan kemudian memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Oke, dua ya Pak ya berarti ya. Oke, siap. Dan terakhir ini untuk Pak Rifki, indikator yang bagaimana yang ingin Bapak inginkan dalam proses coaching kita hari ini? Indikator yang ingin saya capai itu saya ingin coach saya ini dapat menemukan solusi yang sedang dihadapinya ataupun sekedar langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya, Pak. Oke, baik ya. Demikian Pak Rifki, pra-observasi kita hari ini. Silakan Pak Rifki melakukan coaching dengan coachingnya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu, selamat sore, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak Rifki, selamat sore. Alhamdulillah saya baik hari ini. Pak Rifki bagaimana? Alhamdulillah baik. Nah, ngomong-ngomong nih Ibu, ada hal yang ingin Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Kira-kira apa itu Bu ya? Iya, ini sebelumnya saya minta maaf saya Pak ya, barangkali saya mengganggu nih waktunya Pak Rifki, mungkin lagi sibuk-sibuknya, lagi repot-repotnya gitu. Saya ingin sedikit bercerita gitu Pak. Sebenarnya sharing lah Pak, dan ya semoga saya mendapatkan saran dan pendapat dari Pak Rifki gitu Pak. Ini tentang siswa Pak, ada siswa di kelas tuh yang menurut saya kayaknya kurang bisa dikondisikan gitu loh Pak. Kalau di dalam pelajaran tuh kayak kurang bisa, yaitu kurang bisa diam gitu loh Pak. Jadi ada permasalahan kelas itu ya. Betul. Nah, kira-kira Ibu, ukuran keberhasilan dari pertemuan ini kira apa ya? Ya, saya sih berharap
sharing ke Pak Rifki, saya bisa mendapatkan solusi Pak yang terbaik ya dari saran dan pendapat Bapak juga begitu. Oke, tadi yang Ibu sebutkan permasalahan tentang siswa di kelas, gitu ya, masalah di kelas. Nah, detailnya seperti apa ya, kalau boleh saya? Iya, jadi begini Pak, sebenarnya sih di satu kelas saya itu hanya ada 1-2 anak Pak yang menurut saya sebenarnya bukan dianggap nakal ya Pak ya, maksudnya tidak ada anak yang nakal. Hanya saja memang anak ini kayak cari perhatian sekali gitu loh Pak, tidak bisa sama sekali dikondisikan. Jadi si anak ini apa ya, di setiap pelajaran saya ini dari pertama kurang fokus Pak untuk di pelajaran, jadi mengikuti pembelajaran ini kurang fokus. Yang kedua si anak ini selalu jahil Pak ke temennya gitu. Jahil ke temennya, suka godain Pak ke temennya. Nah nanti kalau saya tegur atau saya kasih tahu gitu loh Pak, ya suka diam saat itunya saja, setelah itu ya mulai lagi gitu. Oke. Apakah Ibu sudah melakukan pendekatan secara personal kepada anak tersebut? Pendekatan secara personal sudah Pak, saya pernah 1 kali memanggil anak tersebut, maksudnya saya ingin mengetahui tujuannya tuh apa gitu, kenapa kok bisa jahil ke temannya, dan saya tanya juga Pak ke teman-teman guru, rekan kerja yang lain, ternyata memang anak ini di setiap mata pelajaran juga seperti itu gitu, di mata pelajaran yang lain gitu. Nah, Ibu kira-kira anak ini pernah membuli teman lain atau tidak ya Bu? Kalau untuk membuli teman lain sih saya kurang tahu ya Pak, tapi untuk yang di ruang lingkupnya di kelas ya saya ya itu bisa jadi sih Pak itu termasuk ke dalam bullying Pak kayaknya gitu. Nah Ibu, pastinya Ibu memiliki kekuatan yang dalam menyelesaikan masalah ini. Kira-kira Ibu memiliki kelebihan apa, kekuatan apa untuk mencapai tujuan itu dalam mencari solusi itu? Untuk kekuatan saya ya salah satunya adalah ya saya mencari apa namanya bahan gitu. Saya sharing juga ke Pak Rifki dan mencari tahu ke teman-teman juga, ke rekan-rekan kerja juga. Maksudnya saya ini harus bagaimana, harus apa yang saya lakukan, itu menjadi bahan kekuatan saya untuk bisa apa namanya menyelesaikan masalah ini. Oke. Nah Ibu, kira-kira adakah strategi khusus Ibu untuk menyelesaikan kasus si anak ini? Kalau strategi khusus sih, paling saya strategi khususnya pendekatan lebih ke anak gitu, lalu juga pemantauan ke anak begitu Pak. Oke, pemantauannya itu selalu dipantau atau selalu observasi di dalam kelas saja atau di luar kelas juga Ibu? Pemantauannya saya di dalam kelas saat pelajaran saya juga nanti meminta bantuan rekan-rekan kerja juga untuk memantau anak ini, entah itu dalam pembelajarannya atau dalam kehadirannya juga gitu loh Pak. Lalu untuk yang di luar kelas ya sama juga Pak, saya pantau, tapi mungkin tidak bisa sepenuhnya ya Pak ya, saya juga nanti akan meminta bantuan dengan kesiswaan atau guru BK mungkin Pak. Oke, berarti Ibu sudah ngobrol ya dengan Ibu guru BK terkait permasalahan ini ya Bu ya? Iya. Nah, kira-kira adakah rencana yang Ibu buat untuk mencapai tujuan tersebut? Iya Pak, saya sih Pak rencananya sekaligus saya minta izin ke Bapak, rencananya saya ingin home visit Pak ke rumahnya, datang menemui orang tua atau walinya, maksudnya kita ngobrol Pak, maksudnya tentang anak ini, apakah memang si anak ini memang begitu gitu kodrat alamnya gitu, atau ada hal lain gitu yang barangkali melatar belakangi anak ini menjadi seperti itu. Jangka waktunya itu berapa lama ya? Untuk sementara Pak, kalau untuk visit ini saya lakukan 1 kali dulu. Setelah 1 kali ini saya observasi hasilnya bagaimana, lalu setelah itu saya pantau Pak, kalau memang tidak ada perbaikan akan saya home visit kedua kalinya. Oke, dalam melakukan home visit berarti Ibu dibantu dengan
guru BK atau sendiri ya kira-kira? Sementara ini untuk yang home visit pertama saya lakukan sendiri, Pak. Kalau memang tidak ada perubahan, Pak, tidak ada perubahan yang signifikan ke permasalahan ini, nanti saya minta bantuan, Pak, entah itu ke guru BK atau ke kesiswaan, bagian kesiswaan. Oke, memang kita perlu berkolaborasi ya Bu ya dengan guru-guru yang lain dalam menyelesaikan permasalahan. Iya, Nah betul. Ibu, kira-kira apa ukuran keberhasilan Ibu dalam merencanakan atau merancang rencana aksi ini Bu? Eh, Mungkin dipresentasikan ya Pak ya. Dalam presentasi keberhasilannya ya 85% lah Pak untuk keberhasilan penyelesaian masalah. Tapi itu belum termasuk ke dalam home visit. Mungkin Pak bisa jadi naik setelah home visit, tapi saya juga belum tahu. Tapi itu baru keyakinan saya saja. Oke. Apakah ada strategi lain selain home visit? Strategi lain selain home visit misalnya yaitu Pak, paling hanya pemantauan tindak lanjutnya, lalu saya minta ke teman-teman rekan kerja juga untuk ikut maksudnya memantau anak tersebut, soalnya karena memang tidak hanya di dalam pelajaran saya Pak, di dalam pelajaran matematika, bahasa Indonesia, kesenian juga memang si anak ini ternyata ya itu kurang fokus dan selalu membuat ramai gitu loh Pak di kelas tuh. Iya, Tidak iya. bisa dikondisikan gitu. Saya memahami betul sih apa yang sedang Ibu alami. Nah Ibu, kira-kira dari rencana aksi yang akan Ibu buat ini kira-kira berapa persen Ibu keyakinan Ibu untuk mencapai tujuan itu? Untuk mencapai tujuannya itu sih Pak tadi itu 80 atau 85%. Insya Allah Bapak, saya yakin. Saya pasti yakin. Nah Ibu, ketika kita memiliki permasalahan dengan anak, kemudian kita tidak punya waktu atau tidak bisa melakukan sendiri, maka memang kita harus bisa berkolaborasi dengan guru BK, dengan saya, dengan kesiswaan juga. Nah Ibu, kira-kira dalam melakukan rencana aksi ini ada tidak hambatan Ibu? Untuk hambatan bisa jadi ada Pak. Saya belum memulai untuk home visit ya Pak ya. Tapi untuk hambatan kemungkinan ada Pak. Untuk persentasenya ya saya kurang tahu ya Pak ya, belum paham. Tapi hambatan pasti Pak setiap ada masalah ada saja hambatannya. Mungkin salah satunya Pak tentang waktu orang tua, bahkan banyaknya orang tua itu kan bekerja ya Pak ya, jadi jarang ada di rumah, jadi saya harus menunggu untuk janjian dulu kapan ada di rumah begitu. Jadi hambatannya mungkin waktu yang tidak bisa saya cepat selesaikan masalah ini Pak. Oke, tapi supaya orang tua itu tahu Ibu akan melakukan home visit, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan Ibu? Untuk yang pertama saya akan menghubungi dulu Pak lewat chat WhatsApp atau telepon langsung ke orang tua atau wali anak itu, nanti kita membuat janji begitu Pak. Betul. Jadi harus ada komunikasi ya Bu ya dengan wali murid terkait masalah ini. Nah Ibu, apakah Ibu punya komitmen yang kuat Ibu dalam melakukan rencana aksi yang akan Ibu buat Ibu? Ya, tentu saja saya punya komitmen yang kuat Pak agar bisa menyelesaikan masalah ini. Terlebih saya harus sepertinya tidak hanya sekali ini Pak, maksudnya harus ini tuh konsisten loh Pak. Maksudnya untuk agar si anak nih tidak hanya di pelajaran saya, di pelajaran yang lain pun bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Begitu yang akhirnya anak ini ya berubahlah Pak. Ya pengennya kita berharapnya menjadi lebih baik lagi. Kalau tadi yang Ibu sampaikan itu akan dibantu oleh kesiswaan dan guru BK, apakah Ibu juga apakah Ibu sudah menghubungi mereka dalam membantu masalah itu? Untuk sementara saya baru menghubungi dan menceritakan ini ke guru BK Pak. Untuk ke kesiswaan belum Pak, saya belum mencoba mengkomunikasikan ini, tapi saya insya Allah Pak nanti akan mengkomunikasikan ini dan meminta bantuan mereka. Apakah Ibu sudah melakukan atau mencatat perilaku
anak tersebut di kelas. Apakah ada bukti catatan-catatannya seperti itu, Bu? Iya Pak, ada. Saya karena setiap anak itu selalu saya nilai, entah itu dalam kehadirannya, dalam nilai tugasnya, dan dalam nilai sikapnya juga Pak. Sikap di dalam kelas dan sikap di luar kelasnya bagaimana begitu. Oke. Baik Bu. Kemudian bagaimana Ibu dengan tindak lanjutnya setelah menyelesaikan masalah ini? Tindak lanjut itu apakah Ibu juga akan menerapkan hal yang sama kepada siswa lain terkait masalah yang sama misalkan seperti itu? Apakah Ibu akan menerapkan yang sama? Untuk tindak lanjut setelah saya ngobrol ya Pak ya dengan si anak tersebut, lalu saya merencanakan home visit, tindak lanjutnya saya akan memantau anak ini sebulan atau 3 bulan ke depan, maksudnya apakah ada perubahan gitu, perubahan sikapnya, etikanya dalam belajar nih bagaimana gitu, dalam keseharian dia dengan teman-temannya bagaimana. Kalau misalnya memang ada perubahan yang baik, ya saya sangat senang sekali karena penyelesaian masalah saya ini ya ada ininya, ya terjadi hal positif lah gitu lah, perubahan yang positif gitu ke anak. Nah untuk tindak lanjut ke misalnya siswa lain ya Pak ya, untuk ke siswa lain tentu Pak saya akan melakukan ini karena saya tidak akan membedakan mana barangkali gender ya Pak ya, mana yang perempuan, mana yang laki-laki, hanya saja mungkin tata kelola bahasa, mungkin kalau perempuan kan agak sensitif ya Pak. Iya, agak sensitif gitu. Itu juga ya. Betul, betul Pak. Baik. Jadi tadi yang udah Ibu sampaikan itu rencana Ibu itu adalah home visit ya Bu ya. Iya, betul. Berarti nanti akan menghubungi orang tua, membuat janji, Betul. kemudian melakukan home visit ke sana. Nah, semoga Ibu dengan adanya rencana Ibu ini yang sudah Ibu pikirkan matang-matang, semoga bisa menyelesaikan masalah ini. Semoga anak yang bersangkutan ini bisa kembali ke komunitasnya, ke kelasnya dengan lebih positif lagi dan perilaku yang lebih baik lagi tentunya ya Bu ya. Amin. Kira-kira Ibu sebelum kita akhiri Ibu ya, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan diskusi ini? Ya, alhamdulillah saya merasa agak sedikit tenang Pak, lalu agak merasa tujuan saya ini, saya merasa yakin gitu loh Pak, melakukan home visit, melakukan pemantauan dan hal lain sebagainya. Dan ini juga saya ini meminta izin kepada Pak Rifki gitu, selalu kepala sekolah, untuk saya menindaklanjuti tentang masalah ini gitu, lalu meminta dukungan dari Pak Rifki gitu. Saya selaku kepala sekolah sangat mendukung, sangat tentunya mengizinkan ya Ibu untuk Ibu melakukan rencana aksi ini, dan kedepannya semoga akan kita melakukan diskusi ketika ada hal-hal yang menyangkut kegiatan pembelajaran atau antara guru dan guru, antara guru dan siswa, antara siswa dan siswa, seperti itu. Iya, terima kasih banyak ini Pak Rifki. Saya sudah mendapatkan keyakinan penuh saya untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Saya juga sudah mendapatkan dukungan juga dan izin dari Pak Rifki selaku kepala sekolah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa terlaksana ya Pak ya. Amin. Gitu. Dan terima kasih juga Pak Rifki untuk waktunya, terima kasih untuk kesempatannya ngobrol dengan Pak Rifki ini ya, sharing nih Pak. Jadi saya merasa memang saya harus melakukan seperti ini begitu. Ibu Martin nanti tinggal melanjutkan saja apa yang sudah Ibu rencanakan. Semoga lancar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rifki. Selamat siang juga Pak. Alhamdulillah ya Pak Rifki ya.
tadi sudah melakukan sesi coaching dengan Ibu Nisa terkait memang beberapa permasalahan yang perlu didiskusikan bersama, ya. Dan tadi saya sudah mengamati sesi coachingnya dari Pak Rifki dengan Bu Nisa. Nah, dalam sesi ini, dalam sesi pasca observasi, ini saya akan menanyakan beberapa hal terkait yang sudah Pak Rifki lakukan selama coaching dengan Ibu Nisa tadi. Dan Bu Nisa berperan sebagai coachnya. Dan untuk pertanyaan yang pertama, Pak Rifki, ini apa saja yang sudah Pak Rifki lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Rifki tadi? Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Yang tadi sudah dilakukan dengan Ibu Nisa itu proses kegiatan coachingnya itu menggunakan alur, yaitu yang pertama itu menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh Ibu Nisa, kemudian membuat rencana aksi, dan yang terakhir itu adalah pertanggungjawabannya dari Ibu Nisa itu sendiri. Iya, baik, luar biasa ya Bapak yang tadi sudah melakukannya juga. Nah, izin ini Bapak Rifki, saya akan menyampaikan catatan hasil observasi saya, Pak Rifki, terkait mengenai apa yang sudah Pak Rifki lakukan dalam sesi coaching tadi, ya. Yang pertama, tadi Pak Rifki sudah sangat baik dalam melakukan coaching dengan Ibu Nisa. Komunikasi juga berjalan dengan baik yang dilakukan Pak Rifki. Dan juga tadi sudah sesuai dengan alur tirta yang sudah Pak Rifki tadi sampaikan. Dan terakhir itu adalah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dari coaching, dimana Pak Rifki tadi juga sudah baik dalam menggali-gali pertanyaan gitu, sehingga Bu Nisa bisa menemukan solusinya sendiri terkait permasalahannya. Dan ini sudah sangat luar biasa yang dilakukan oleh Pak Rifki, ya, terkait catatan-catatan saya atau observasi yang saya lakukan terhadap coaching hari ini. Dan ini pertanyaan selanjutnya dan terakhir sebelum kita tutup, ya Pak Rifki, ini kompetensi apa lagi yang ingin Pak Rifki kembangkan gitu ya setelah melakukan coaching yang barusan sudah Pak Rifki buat dengan Ibu Nisa? Yang pertama pastinya harus terus belajar, ya Pak, ya. Belajar lagi dan belajar lagi supaya saya bisa menerapkan alur tirta ini dengan lebih baik lagi. Amin, amin, amin. Supaya bisa memberikan seperti ada kesadaran penuh presence, kemudian juga sebagai pendengar aktif, dan nyata begitulah belajar bagaimana menyampaikan atau mengutarakan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Pak. Ya. Semoga kedepannya lagi kita bisa melakukan coaching ini lebih baik lagi dan lebih baik lagi, ya Pak. Amin. Demikian Bapak observasi dari saya. Cukup sekian, kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Rifki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nisa. Apa kabar Pak Faiz hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu Nisa sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Ya. Hari ini alhamdulillah kita bisa ketemu ya Pak Faiz, ya. Betul. Hari ini kita akan melakukan pra-observasi karena hari ini Pak Faiz akan melakukan kegiatan coaching. Betul sekali, Ibu. Iya. Nah, sebelum ke pertanyaan, saya akan sedikit mendiskusikan nih Pak tentang rubrik penilaian yang Pak Faiz harus ketahui, ya. Di antaranya pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, ya. Lalu yang kedua, apakah sudah menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada coachnya. Lalu respon coach terhadap Bapak apakah sudah sesuai terhadap pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa Pak, ya, harus sesuai dengan prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu ada 3 Pak. Yang pertama ada kemitraan, yang kedua ada proses kreatif, dan yang ketiga ada memaksimalkan potensi coaching. Oh ya Pak, sebelumnya kira-kira kompetensi apa nih ya yang akan dikembangkan dalam kegiatan coaching ini Pak?
Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Bu ada 3 ya Bu ya. Iya. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Seperti itu Bu. Ya, bagus sekali Pak Faiz. Lalu menurut Pak Faiz di antara ketiganya nih, mana yang lebih spesifik yang akan dikembangkan oleh Pak Faiz? Untuk yang lebih spesifiknya Ibu, saya ingin mengembangkan yang pertama adalah mendengarkan secara aktif Bu, Ya. dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching sehingga bisa menemukan solusinya sendiri. Seperti itu Bu. Lalu Pak Faiz, kira-kira indikator ketercapaiannya nih apa Pak? Kalau untuk indikator ketercapaiannya dalam sesi coaching kita hari ini ya Bu ya, saya ingin coach ini bisa menemukan solusi-solusi atas permasalahannya sendiri gitu Bu. Dan itu tidak memberikan, dan saya sebagai coach itu tidak memberikan solusi. Sehingga ketercapaiannya itu adalah tingkat saya coaching ini berhasil ketika coach ini menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Seperti itu. Luar biasa sekali Pak Faiz ya. Semangat Pak Faiz ya Siap, dalam Ibu. melakukan kegiatan Terima coaching kasih. ini. Ya. Semoga kegiatannya berjalan dengan lancar ya Pak Faiz ya. Amin, amin. Sekali lagi terima kasih Pak Faiz. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rifki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang ini Pak Rifki. Selamat siang juga Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Iya. Apa gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik juga Pak Rifki. Ya. Hari ini nih Pak Rifki saya perhatikan ya. Hari ini Pak Rifki dalam keadaan yang murung ini ya. Iya. Makanya saya menyamperin ke sini nih Pak. Iya, kira-kira saya pengen tahu nih Pak Rifki ya, ke murung terus ini dalam KBM apa gitu, saya perhatikan murung terus, kira-kira itu kenapa ya Pak Rifki ya? Iya nih Pak, ada beberapa masalah, khususnya itu penerapan pembelajaran. Saya ini bingung mau menerapkan model pembelajaran apa di kelas IPA yang cocok pada materi rangkaian listrik. Iya, oke. Seperti itu Pak. Oh, jadi masalah bingung ya, masalah itu Bingung, ya Pak ya, betul. betul. Nah, kira-kira dalam rencana kita pertemuan hari ini nih, kira-kira Pak Rifki punya tujuan apa ya? Ya, tujuannya itu ya ingin mendengarkan solusi dari Bapak, atau Bapak punya ide, atau bisa memberikan penguatan kepada saya supaya saya bisa menerapkan model pembelajaran yang tepat pada kelas, pada materi ini Pak. Oke Pak. Ingin mendapatkan solusi ya Pak ya, Betul, ya, dan betul, juga penguatan ya. Nah, kira-kira nih Pak Rifki, untuk ukuran keberhasilan kita nih dalam pertemuan ini, kira-kira menurut Pak Rifki apa ya ukuran keberhasilannya dalam pertemuan kita hari ini? Ya, ukuran keberhasilannya saya bisa mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi sendiri nih Pak, dan meminta Bapak untuk memberikan penguatan kepada saya supaya saya bisa menerapkan pembelajaran yang tepat, khususnya model pembelajaran tepat pada materi rangkaian listrik nih Pak. Seperti itu. Karena memang mengalami kesulitan di situ ya Pak. Betul, ya? Betul sekali. Nah, ini kalau untuk kesempatan nih Pak, yang Pak Rifki miliki sekarang, kira-kira dari skala 1 hingga 10 ini, nah posisi Pak Rifki sekarang nih di nomor berapa Pak dalam mencapai tujuan yang Bapak inginkan? Kayaknya masih rendah Pak. Masih rendah ya? Iya, kira-kira kalau skala 1 sampai 10 mah kayaknya masih berada di 3 atau 4 lah. 3 atau 4 ya? Saya masih belum percaya diri nih Pak untuk menentukan pilihan saya nih Pak. Betul. Karena ada beberapa pilihan, misalkan apakah cocok dengan model project based learning, Betul. ataukah menggunakan model problem based learning. Antara dua itu loh Pak, yang saya masih bingung mau menentukan yang mana nih Pak. Kira-kira nih kekuatan yang Pak Rifki miliki nih untuk mencapai tujuan itu apa ya? Kekuatannya ya, kalau ketika pembelajaran itu kan, apalagi khususnya ini materi rangkaian listrik, Betul. kalau dari pengalaman sebelumnya sih itu menggunakan project based learning gitu ya. Cuman setelah saya refleksi gitu, saya kan melakukan refleksi Pak, evaluasi juga, kan ternyata anak-anak ini butuh banyak biaya dalam menerapkan atau membuat rangkaian listrik sederhana itu loh Pak. Jadi sedangkan tahun ini anak-anak keadaan ekonominya apa
itu bisa dibilang rendah. Rendah. Saya khawatir orang tua ketika saya memaksakan untuk menerapkan project based learning malah memberatkan orang tua. Betul sekali. Dan itu menjadi hambatan ya Bapak ya. Benar sekali Pak. Hambatan untuk mencapai tujuan Pak Rifki Ya. tadi ya. Nah kira-kira nih Pak Rifki ya, hambatan yang akan Pak Rifki dapatkan dan sudah tadi sebutkan ya, kira-kira punya solusi nggak ya Pak Rifki ya untuk menghadapi gangguan tersebut? Oke, jadi ada opsi lain nih Pak sebenarnya yang saya miliki nih Pak, yaitu menggunakan program based learning, yaitu penerapan pembelajaran yang berbasis masalah. Cuman saya pernah menerapkan ini di beberapa tahun pelajaran sebelumnya. Itu anak-anak ini jenuh ketika diangkat permasalahan ini. Anak-anak kadang tidak suka dengan masalah yang saya munculkan dalam pembelajaran itu. Sehingga anak-anak itu terkesan ada yang suka, ada juga yang tidak suka. Ya. Mereka lebih selektif gitu ya ketika diberikan masalah. Mereka lebih cenderung pengen mau ini malah salah sendiri. Padahal kan sejatinya kalau problem sering itu masalah itu kan dimunculkan dari dulu gitu, anak-anak baru memecahkan masalah. Betul sekali Pak Rifki ya. Berarti kira-kira nih Pak Rifki rencana aksinya apa ya untuk mencapai tujuan yang akan Pak Rifki lakukan gitu? Mungkin menimbang-nimbang di antara PJBL dan PBL ini mana yang kira-kira cocok nih Pak. Kalau misalkan PJBL tadi kendalanya itu kan jelas ya biaya ya Pak ya, dan waktu juga cukup lama, apalagi ini menjelang UTS juga. Kalau misalkan menerapkan pembelajaran berbasis project itu kan memakan waktu bisa sampai lebih dari 2 hari gitu ya. Iya betul Pak. Sedangkan menggunakan PBL bisa dalam 1 hari gitu Pak. Mungkin saya lebih tertarik lah menggunakan PBL saja. PBL saja karena ya. 2 hari cukup gitu ya menyelesaikan masalah di dalam kelas atau membuat rangkaian listrik, tapi tidak memakan waktu yang lama gitu, dan biaya juga lebih rendah gitu. Iya betul. Berarti memang ingin PJBL tadi ya Pak ya? Asalnya memang PJBL, cuman karena tadi terbentur akan bisa dibilang biayanya yang takut saya itu ya, takut sekali memberatkan orang tua, apalagi berbeda dengan tahun sebelumnya gitu ya, keadaan ekonominya tahun sebelumnya lumayan gitu ya, lumayan gitu. Tahun sekarang setelah saya observasi itu ya anak-anaknya berkeberatan gitu. Kalau misalkan harus membeli kabel, harus membeli lampu dan sebagainya. Berarti prioritas sekarang yang akan Pak Rifki lakukan apa ya? Berarti itu menerapkan pembelajaran PBL dengan mendemonstrasikan mungkin Pak ya. Jadi anak-anak tidak perlu membeli banyak peralatan gitu, cukup saya yang membeli gitu ya, tapi tetap pembelajaran tersampaikan dan tujuan pembelajaran juga tercapai. Iya, oke, berarti akan menerapkan PBL ya Pak ya. Betul sekali. Nah ini untuk komitmen apa yang Pak Rifki siapkan untuk mewujudkan rencana tadi Pak Rifki? Baik, untuk komitmennya tadi mungkin akan menggunakan membuat RPP yang sesuai gitu Pak ya, dengan sintaks pada PBL. Kemudian juga melakukan refleksi nantinya Pak, pasti akan melakukan refleksi untuk kedepannya supaya pembelajaran bisa lebih baik lagi. Mungkin bisa menerapkan PBL lagi kalau misalkan nanti pada saat pembelajaran ini sukses. Kalau misalkan memang ada kendala dan sebagainya, mungkin saya bisa melakukan inovasi supaya mungkin bisa menyelesaikan ice breaking supaya anak-anak termotivasi yang belajar dan bisa seperti itu Pak. Berarti memang perencanaan harus matang ya Pak ya? Iya Pak, materi ini memang cukup berat ini materinya di kelas 6 ini. Kira-kira nih Pak Rifki setelah sesi coaching hari ini tindak lanjutnya apa ya Pak Rifki? Mungkin tindak lanjutnya yang akan saya lakukan pertama itu memantau kegiatan pembelajaran tentunya ya, supaya anak-anak ini fokus di pembelajaran. Kemudian tindak lanjut ke depannya mungkin nanti saya akan melakukan atau memonitor gitu ya. Lalu saya akan menyerahkan ke Bapak laporan hasil kerja saya, pembelajaran di kelas saya. Oke, berarti itu komitmen yang Pak Rifki buat ya. Dan tindak lanjutnya Pak Rifki buat ya, betul sekali. Oke. Nah, Pak Rifki, berarti untuk sesi coaching hari ini Pak Rifki sudah menemukan solusinya ya Pak ya? Ya, sudah tergambar lah Pak ya, tergambar, lebih percaya diri lagi. Betul sekali. Nah, kira-kira setelah sesi coaching hari ini bagaimana perasaan Pak Rifki ya? Alhamdulillah senang bisa menyampaikan masalah saya ke Bapak, kemudian Bapak juga
memantik saya gitu ya, supaya saya bisa apa sih yang dibutuhkan kemudian sampai kelas. Kemudian saya juga akhirnya apa sih namanya bisa melakukan solusi saya sendiri gitu loh, supaya bisa menempuh pembelajaran PBL kelas menggunakan PBL ini supaya anak-anak bisa belajar dengan lebih baik lagi. Baik, oke. Terima kasih Pak Rifki ya Terima sudah kasih bisa banyak, melakukan rencana aksinya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita rencanakan bersama berjalan dengan lancar ya Pak Rifki. Amin. Ya, amin. Mungkin itu saja Pak Ya, Rifki Pak. dalam Terima sesi kasih. coaching hari ini. Terima kasih sudah bercerita ya Pak Rifki ya. Dan kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Rifki. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak I. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Iya, alhamdulillah tadi Bapak I sudah selesai melakukan kegiatan coaching ya, Bapak Ya, I. alhamdulillah Bu. Iya, barusan selesai Bang Karti ya. Nah, ini langsung saja saya menanyakan ya Pak ya, Betul. tentang proses apa tadi namanya kegiatan coaching yang sudah Bapak lakukan. Nah, tadi apa saja Pak yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Untuk apa saja yang sudah saya lakukan tadi, yang pertama adalah saya sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya, yang dimana yang pertama itu saya menanyakan tujuan umum dulu, rencana pertemuan kita itu apa gitu ya. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Nanti identifikasi masalah ini coach ini menceritakan masalahnya seperti apa. Selanjutnya adalah rencana aksi ya Bu ya, yang kita diskusikan bersama. Dan terakhir adalah tanggung jawab. Nah, sehingga tadi akhirnya alhamdulillah coach sudah bisa menemukan solusinya sendiri terhadap permasalahannya. Sehingga saya anggap coaching yang saya lakukan tadi itu sudah termasuk ke dalam kata berhasil Bu, seperti itu. Luar biasa Bapak Is. Tadi Bapak sudah melakukan dengan sangat baik ya Pak ya, Betul. dan juga sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Pak Faiz sudah berusaha menggali ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Koci ini mendapatkan solusinya sendiri dari Betul. permasalahannya sendiri. Alhamdulillah Ibu, iya. Lalu Pak Faiz, kompetensi apa nih Pak Faiz yang ingin dikembangkan lagi ya sesuai dengan coaching yang sudah tadi Pak Faiz lakukan? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, mungkin saya akan lebih memahami lagi mengenai proses tirta ya Bu ya. Karena dengan kita memahami proses tirta tadi, kita bisa melakukan coaching ini. Mungkin saya bisa melakukannya itu bisa lebih baik lagi seperti itu Bu. Mudah-mudahan kedepannya saya pengen lebih baik lagi coaching saya seperti itu. Alhamdulillah ya. Ya semoga bisa tercapai ya Pak Faiz. Amin, amin ya Allah. Apa yang sudah Pak Faiz lakukan ini sudah sangat luar biasa sekali, sudah sangat bagus sekali, dan semoga di kegiatan-kegiatan coaching selanjutnya ini bisa berjalan dengan lancar dan baik lagi ya Pak Faiz ya. Kalau begitu Pak Faiz, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Semoga Pak Faiz sehat selalu ya Pak Faiz ya. Amin, terima kasih juga Bu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Nisa, apa kabar hari ini? Ya, waalaikumsalam Pak Rifki. Alhamdulillah sangat baik Pak Rifki. Pak Rifki apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik juga Ibu. Baik Bu, hari ini kita akan melakukan observasi ya Bu ya. Karena Ibu hari ini akan melakukan coaching dengan coaching. Kemudian sebelum pertanyaan, saya akan diskusikan rubrik penilaian. Dan caranya adalah apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada coach, dan bagaimana respon coach terhadap kegiatan coaching, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Yang pertama itu ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi coaching. Oh ya Bu, kira-kira nih Bu ya, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Ya, tentunya dalam kegiatan coaching hari ini saya akan melakukan kehadiran
hadir menu, mendengarkan aktif, dan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Baik Ibu. Nah Ibu, di antara ketiganya ini Bu ya, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Yang akan saya kembangkan lebih spesifiknya sih, saya akan mendengarkan secara aktif, dan saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot tentunya, Pak. Oke, baik Ibu. Nah Ibu, kira-kira nih Bu ya, indikator tercapaian dalam kegiatan coaching itu apa ya Bu? Indikator ketercapaian dalam coaching kali ini, saya ingin coachingnya ini mendapatkan solusi, Pak, atas permasalahannya, dan itu solusi tersebut tidak keluar dari saya. Lalu saya menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan itu solusi itu keluar dari coachingnya sendiri, Pak, begitu. Baik sekali Ibu ya. Memang kegiatan coaching itu Ibu harus mengajukan pertanyaan berbobot supaya coaching ini bisa menemukan masalahnya sendiri. Baik Ibu, semangat ya Bu ya dalam melakukan coaching kali ini, semoga lancar Ibu. Amin, amin. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kurang baik ini Bu. Ya, Bu Nisa bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah saya baik nih, Pak, malah. Alhamdulillah. Iya, saya beberapa hari ini melihat Pak Faiz ini kayaknya agak kurang semangat nih, Pak. Iya. Nah, ini sebenarnya barangkali Pak Faiz ingin menyampaikan sesuatu gitu, atau sekedar sharing gitu. Nah, Pak Faiz ini kan meminta saya untuk kita nih ketemu nih, Pak. Betul, Nah, Ibu. apa Pak rencana pertemuan kita kali ini tuh? Iya, untuk rencana pertemuan kita hari ini, saya sebenarnya ingin cerita Bu, sharing gitu. Saya itu mempunyai beberapa masalah Bu. Nah, masalah ini khususnya saya merasa dipandang sebelah mata Bu, ya, oleh rekan-rekan sejawat saya atau partner lah di lingkungan sekolah saya Bu, sehingga saya merasa kurang nyaman Bu dalam bekerja, sehingga akhir-akhir ini saya merasa kurang semangat Bu dalam melakukan pekerjaan dan kurang maksimal seperti itu Bu. Oh, begitu Iya. ya, Pak Faiz ya. Lalu Pak, tujuan Pak Faiz sharing dengan saya gitu, lalu menceritakan permasalahan-permasalahan ini dengan saya ini apa? Iya, tujuannya Bu, saya tuh pengen menemukan solusi ya Bu ya, terkait sikap saya harus seperti apa untuk menghadapi permasalahan yang saya rasakan sekarang Bu. Karena saya tuh dianggapnya tuh sebelah mata oleh senior Bu ya, karena mungkin saya masih muda gitu ya Bu ya, jadi dianggapnya sebelah mata. Jadi tujuannya ya tadi ingin mendapatkan solusi terkait sikap saya harus seperti apa, seperti itu. Lalu Pak Faiz, tujuan akhir Pak Faiz yang akan dilakukan atau yang diketahui oleh Pak Faiz ini apa? Untuk tujuan akhirnya Bu, saya tuh ingin lingkungan kerja jadi nyaman lagi Bu. Iya, saya tidak dipandang sebelah mata lagi gitu Bu, sehingga saya lebih semangat lagi Bu dalam bekerja. Kalau seperti ini kan saya kurang semangat Bu, seperti itu. Nah, kalau misalnya dipresentasikan nih Pak, ya, dipresentasikan dari 10 sampai 100, ada di angka berapa nih Pak ketercapaian dalam tujuan Pak Faiz ini dalam Kayaknya menceritakan sharing iya. dengan saya nih Pak? Kalau untuk persentase kayaknya 35% Bu Wah, saya tuh kecil rencana. sekali nih, Iya, Pak. aduh. Karena masih jauh ini Bu, saya merasanya untuk mencapai tujuan saya gitu Bu. Seperti itu. Lalu Pak, kekuatan Pak Faiz untuk mencapai tujuan Pak Faiz ini apa Pak? Nah, untuk kekuatan saya sebenarnya saya kan orangnya senang bergaul ya Bu ya, senang sosialisasi gitu, senang ngobrol gitu Bu. Ya mungkin kekuatan saya tuh punya kekuatan sosial yang tinggi gitu loh Bu, sehingga mungkin itu bisa saya jadikan kekuatan untuk menyelesaikan permasalahan saya. Tapi permasalahan saya ini Bu, ya sebenarnya senior Bu yang memandang saya sebelah mata gitu Bu, karena beberapa kali saya merasakan bahwa saran-saran yang saya berikan gitu selalu ditolak di mata beliau, padahal itu sarannya tuh untuk kebaikan kegiatan seperti itu Bu. Lalu menurut Pak Faiz, apakah ada peluang-peluang apa yang bisa dilakukan oleh Pak Faiz atau yang bisa Pak Faiz ambil gitu? Mungkin
pengen saya lakukan mungkin ya Bu ya. Yang pertama mungkin saya akan mendekati secara personal ya Bu ya, sebenarnya problemnya apa gitu. Apakah misalnya saya sendiri problemnya gitu, karena saya mempunyai pemikiran yang sempit gitu ya, atau mungkin karena kurangnya waktu bersama dengan beliau gitu, sehingga beliau tidak satu frekuensi dengan saya gitu Bu, sehingga ya terjadinya seperti ini Bu. Iya, saya dipandangnya sebelah mata seperti itu. Nah, Pak Faiz dalam melakukan tindakan-tindakan tersebut, apakah ada Pak hambatan atau gangguan yang kiranya dapat menghalangi gitu loh Pak kegiatan yang dilakukan oleh Pak Faiz ini dalam mencapai tujuan? Iya, kalau untuk hambatannya mungkin yang pertama ya Bu ya, rasa segan ya Bu ya, rasa segan saya untuk menghubungi beliau gitu ya, karena saya diperlakukan seperti itu. Ya itu hambatannya. Yang kedua mungkin dari waktu ya Bu, mungkin waktu antara saya dengan beliau ini belum menemukan waktu yang pas gitu Bu, untuk sedikit membicarakan problemnya di mana gitu, mengapa memandang saya sebelah mata gitu, atau mungkin sayanya saja yang memang berpikiran sempit gitu Bu. Iya, mungkin saja kalau saya mempunyai pemikiran yang terbuka, saya tidak akan mengalami seperti ini. Seperti itu Bu. Iya. Nah, menurut Pak Faiz nih, solusinya, solusi dari Pak Faiz sendiri ini apa? Nah, kalau solusi yang saya lakukan ya Bu ya, kemungkinan besar ya memang harus ada waktu yang kita luangkan secara bersama Bu, untuk bertemu, untuk bekerja bersama gitu. Kalau bisa di dalam satu tim yang sama gitu loh Bu, ya biar mengerti gitu. Oh, ternyata pemikiran beliau seperti ini dan pemikiran saya seperti ini. Saya mengerti beliau, beliau pun mengerti saya gitu Bu. Dan yang kedua mungkin saya akan lebih berpikiran terbuka ya Bu ya, lebih berpikir positif. Nah, bahasa dalam Islamnya husnuzon ya Bu ya, ya selalu berprasangka baik. Mungkin saya berpikir ini hanya perasaan saya saja, mungkin beliaunya mah biasa saja gitu ya Bu ya. Makanya tadi ya yang ketiga butuh konfirmasi kepada beliau gitu. Nah, setelah mendapatkan konfirmasi, ya mungkin akan saya mengerti gitu, akan terjadi chemistry antara saya dengan beliau. Mungkin aja bisa jadi partner yang lebih ya Bu ya. Amin. Ya, lalu Pak Faiz, apakah ada prioritas tersendiri dari beberapa solusi-solusi Pak Faiz ini? Kalau untuk prioritas sih pasti saya menghubungi secara personal dulu ya Bu ya, ajakan-ajakan bersifat persuasif gitu ya Bu ya. Terus ya memang saya karena beliau senior ya memang mau nggak mau saya mendahului beliau gitu, karena saya juga ingin mengerti pemikiran beliau seperti apa gitu, sehingga ya bisa terjadi hal-hal yang memang sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan seperti itu. Iya. Nah, karena tadi Bapak sudah memberikan solusi lalu memberikan mana dulu nih yang harus akan dilakukan dari solusi-solusi Pak Faiz ini, lalu jangka waktunya itu Pak, nah bagaimana tuh Pak tentang jangka waktu? Untuk jangka waktunya mungkin dalam 1 minggu mulai dari sekarang ya Bu ya, saya akan mencoba untuk berpikiran terbuka Bu, sekaligus menghubungi beliau secara pribadi gitu ya, mengerti keadaan beliau seperti apa, pemikirannya seperti apa. Nah, itu untuk jangka waktu dan prioritas saya. Pak Faiz, tadi kan Pak Faiz sudah menyampaikan tentang solusi. Nah, lalu Pak Faiz juga sudah memilah mana prioritas yang akan dilakukan. Nah, sekarang untuk jangka waktunya nih Pak, bagaimana untuk jangka waktunya Pak? Nah, untuk jangka waktunya mungkin 1 minggu ke depannya Bu ya, saya akan merencanakan untuk bisa bertemu beliau, menghubungi beliau secara pribadi gitu ya Bu ya, serta yang mendiskusikan hal-hal yang memang menjadi permasalahan seperti itu Bu. Yang kedua mungkin saya akan mengupgrade diri saya Bu ya, untuk berpikiran positif selama 1 minggu ke depan gitu Bu ya. Biar saya itu tidak memiliki pemikiran-pemikiran yang negatif gitu Bu ya. Dan jangka waktunya tadi saya rencanakan itu dalam waktu 1 minggu seperti itu. Untuk tadi kan Pak Faiz sudah menyampaikan tentang hambatan dan gangguan. Nah, untuk mengantisipasi nih Pak tentang hambatan dan gangguan tersebut itu bagaimana Pak caranya? Nah, kalau untuk mengantisipasi gangguan tadi, yang pertama mungkin gangguannya ada pada diri saya sendiri ya Bu ya, karena saya merasakan enggan gitu Bu, segan gitu ya terhadap
saya ini menghubungi beliau gitu, yang jelas-jelas beliau tuh memandang sebelah mata saya gitu. Nah mungkin itu Bu yang jadi gangguan saya gitu Bu, sehingga ya tadi agak lumayan gitu tantangannya gitu Bu. Tapi saya yakin kalau saya bisa melakukannya gitu Bu. Yang kedua mungkin waktu ya Bu ya, waktu untuk bertemu gitu. Kadang beliau juga suka sibuk, saya juga suka sibuk. Nah belum ketemu waktu yang pas gitu Bu. Tapi mudah-mudahan ada hari di mana saya tuh bisa pas gitu waktunya dengan beliau, berbincang-bincang mengenai permasalahan yang sedang terjadi. Seperti itu Bu. Luar biasa sekali Pak Faiz nih ya. Nah Pak Faiz, dalam aksi dan rencana tersebut ya, komitmen apa yang akan dipegang oleh Pak Faiz ya? Untuk komitmennya saya akan melakukan rencana aksi yang sudah dibuat ya Bu ya. Dari mulai awal saya menghubungi beliau sampai dengan saya berpikiran terbuka gitu Bu, bahkan sampai dengan ada di mana kita bisa bekerja bersama gitu Bu dalam satu tim, sehingga saya bisa memahami pemikiran beliau dan beliau pun sama bisa memahami pemikiran saya, seperti itu Bu. Jadi komitmen yang saya lakukan akan menjalankan aksi nyata tadi ya Bu ya, betul. Lalu Pak, dalam menjaga komitmen tersebut, siapa saja Pak yang dapat membantu gitu, atau ada keterkaitan dengan orang lain gitu Pak? Kalau untuk siapa saja pasti ya Bu ya, ada yang membantu ya Bu ya, mulai dari rekan sejawat saya gitu Bu, terus juga teman-teman beliaunya juga gitu, dan yang paling penting adalah pimpinan sekolah ya Bu ya. Nah, karena pimpinan sekolah mudah-mudahan bisa mendesain gitu ya Bu ya, biar saya tuh bisa satu tim dengan beliau gitu Bu, sehingga bisa tahu pemikirannya, seperti itu paling Bu. Nah, bagaimana nih Pak mendapat tindak lanjut setelah kegiatan ini Pak? Nah, setelah sesi coaching hari ini ya Bu ya, yang pasti saya akan menindaklanjuti Bu. Menindaklanjutnya apa? Yaitu yang pertama akan menghubungi beliau secara personal ya Bu ya. Yang pasti itu, dan menjalankan aksi-aksi yang sudah direncanakan gitu Bu, sehingga saya mungkin bisa membuat lingkungan kerjanya menjadi nyaman lagi ya Bu, dan tidak ada pemikiran-pemikiran yang negatif seperti itu Bu. Ya, luar biasa sekali Pak Faiz ya. Semoga kegiatan coaching kali ini bisa menambah kekuatan Pak Faiz, semangat Pak Faiz ya, untuk menyelesaikan segala barangkali ini hanya kekeliruan dan salah paham, miskomunikasi mungkin ya Pak Faiz. Iya, yang mudah-mudahan miskomunikasi saja ya Bu ya. Iya, pemikiran saya saja yang terlalu sempit mungkin ya Bu ya. Ya, Pak Faiz tetap semangat ya Pak Faiz ya, agar bisa menjadikan tempat kerja kita nih semakin nyaman gitu ya, kekeluargaan gitu ya. Terima kasih Pak Faiz untuk kegiatan coaching kali ini. Semoga sehat selalu ya Pak Faiz. Amin. Terima kasih juga Bu Nisa sudah mendengarkan keluh kesah saya ya Bu ya. Mudah-mudahan sesuai dengan yang kita harapkan. Amin. Terima kasih ya Pak Faiz ya, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Rifki. Tadi saya sudah mengamati Bu kegiatan coaching dengan Pak Faiz. Sepertinya sudah selesai ya Bu ya? Ya, alhamdulillah Pak Rifki sudah selesai. Sebelum kita ke penutup Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan terkait coaching yang Ibu lakukan tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu? Oke, sesuai dengan yang tadi saya sudah lakukan kegiatan coaching dengan Pak Faiz, saya sudah sesuai dengan alur tirta Pak, sehingga saya bisa menggali informasi-informasi dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, sehingga coaching ini selaku Pak Faiz ini bisa menemukan solusinya sendiri. Menemukan solusinya sendiri ya? Iya. Oke, baik sekali. Tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan sangat baik Bu, dan juga sudah sesuai dengan alur tirta dengan Pak Faiz, dan Pak Faiz sendiri sudah bisa menemukan solusinya sendiri. Ibu juga menanyakan pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Faiz itu terbuka untuk menemukan solusinya sendiri. Nah Ibu, berikutnya kompetensi apa yang dikembangkan
ingin dikembangkan lagi Bu, sesuai dengan coaching yang tadi sudah dilaksanakan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah saya lebih mendalami Pak, mempelajari lagi proses Tirta agar kegiatan coaching saya selanjutnya tidak hanya dengan Pak Faiz, dengan beberapa guru-guru yang lain, dengan teman-teman yang lain ini bisa berjalan lebih baik lagi begitu Pak. Oke. Nah Ibu, apa yang sudah dilakukan sudah sangat bagus. Semoga kegiatan selanjutnya bisa berjalan dengan lancar dan baik. Baiklah, saya tutup kegiatan supervisi kita. Semoga Ibu bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Amin. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rifki. Terima kasih juga Ibu. Sekian persembahan dari kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak Bergerak Menggerakkan